Kobaran api melahap habis sebuah bangunan gudang penyimpanan beras milik warga Pintu Air Kinji di Kecamatan Batu Cepar, Kota Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api membuat 1 ton beras, mobil pickup, dan 3 sepeda motor yang ada di dalam gudang hangus terbakar. Puluhan mobil dan personel pemadam kebakaran Kota Tangerang langsung dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga bermula dari sambaran bensin dalam dirgen yang tumpah sehingga terjadi kebakaran hebat. Seorang pengemudi kehilangan kendali hingga mobil yang dikendarainya masuk ke sungai. Sebelumnya, mobil mewah yang dikemudikan pengusaha cuci sepatu ini sempat menabrak taman dan pagar pembatas jalan. Pengemudi mengakui dalam kondisi mabuk usai dugem dan pesta minuman keras di 2 tempat hiburan malam. Meski mobil ringsek, sopir berhasil selamat. Rumah sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar Rabu dini hari. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang poliklinik. Api semakin membesar dan membakar 2 lantai bangunan poliklinik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung berjibaku memadamkan api. Dalam waktu 1 jam api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Di mana sebuah sedan listrik yang melawan arah di perempatan Jalan Antasari, Jelandak, Jakarta Selatan menabrak pengendara ojek online dan sebuah warung. Akibatnya pengendara ojol meninggal dunia. Warga mengevakuasi seorang penumpang ojek online yang kritis usai ditabrak sedan listrik yang mengemudi ugal-ugalan di perempatan Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara supir ojol tewas di lokasi kejadian karena terluka parah di kepala. Sebelum mobil menabrak pengendara ojek online, sedan listrik dengan nomor polisi B1781 SDR melaju melawan arah dari arah Antasari menuju Prapanca. Laju mobil baru berhenti setelah menabrak 2 kios yang berada di pinggir jalan hingga hancur berantakan dan berakhir menabrak pekarangan warga. Pengemudi sedan listrik diketahui dalam kondisi mabuk. Dari arah Tintin, mobil arah dari sana, dari Raya, dari Ciputer Raya, terus, jadi, ayo pak, posisi cepat benar, kencang gitu, iya. Kemudian, terus ini ada pengendara, ada 2 motor, korban itu meninggal di tempat 1 dan 1 sudah dibawa ke rumah sakit. Oh, ada 2 korban, 1 meninggal, 1 dibawa ke rumah sakit. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, sementara pengemudi sedan listrik diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, sementara aksi pembegalan terhadap seorang pria yang berprofesi sebagai ojek pangkalan terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok pemuda berjumlah 3 hingga 4 orang membegal seorang pengendara sepeda motor, pengemudi ojek pangkalan di kawasan Kampung Kurnia, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat pelaku menghantam korban, Iman Kurnia Abadi, dengan menggunakan balok hingga terjatuh. Para pelaku memilih kabur dan korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut sang istri, korban sempat dirawat selama 3 hari, namun dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan di kepala. Itu pelaku ada 3 orang, pelakunya ada 3 orang. Memang keseharian suami saya, dia bekerja sebagai ojek pangkalan. Dan setiap harinya dia mengantarkan sewa langganannya ke Belawan. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Itu tadi aksi pembegalan yang terjadi di Medan ya, Medan Belawan, Sumatera Utara. Ini kita berharap pelakunya segera ditangkap. Yes, gitu. Karena itu meresahkan warga ya. Apalagi kalau kita pulang malam ya, mungkin dari kantor atau mungkin dari aktivitas, kita pengen pun jalan-jalan ini ya, apa tuh aman, nyaman. Benar. Namun memang ada oknum-oknum mungkin iseng atau enggak nakal. Nah itu harus segera ditangkap. Mungkin dari pihak kepolisian itu bisa melakukan ini ya, patrolinya lebih rutin lagi digelar gitu kan. Karena benar Togi, sebenarnya
sebenarnya misalnya kita habis pulang kerja malam, nggak sengaja untuk pulang malam gitu ya, tiba-tiba kita dibegal, itu juga ini sih. Memang pembegalan juga terjadi di beberapa daerah dan ini sangat-sangat meresahkan dan membahayakan warga. Dan kita ke informasi selanjutnya, di mana pegawai perusahaan di Pulau Gadung ini dikejutkan dengan penemuan jenazah yang telah membusuk di langit-langit gedung perusahaan Selasa malam. Ya, jenazah tersebut dievakuasi oleh tim rescue pemadam kebakaran dan sementara polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi mengevakuasi jasad pria yang ditemukan di langit-langit bangunan sebuah perusahaan farmasi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Selasa malam. Petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi lantaran kondisi jasad sudah membusuk dan menempel di langit-langit bangunan. Usai dievakuasi, korban yang diduga telah meninggal selama beberapa hari ini selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Sementara petugas Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Mengevakuasi penemuan jenazah yang ada di atas plafon sebuah perusahaan yang kondisi jenazahnya sudah dan proses evakuasi pun cukup sulit karena terkendala sempitnya akses dan juga karena kondisi korban ini telah membusuk. Belum diketahui penyebab meninggalnya pria tanpa identitas tersebut dan kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, sementara itu anggota TNI jadi korban penusukan di tempat hiburan malam di Jakarta Selatan. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat akibat 13 luka tusukan. Inilah rekaman CCTV sebelum peristiwa penusukan yang dialami salah seorang anggota TNI berinisial RU di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta Selatan. Berawal dari perdebatan yang terekam CCTV, pelaku RR terlibat perkelahian dengan korban hingga berujung penusukan. Akibat peristiwa ini, korban kritis setelah ditusuk sebanyak 13 kali oleh pelaku. Korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati dan dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku di kediamannya di Jakarta Timur. Tanpa perlawanan, pelaku ditangkap unit Resmob Polres Jakarta Selatan lengkap dengan barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat peristiwa penusukan. Polisi juga memeriksa 3 saksi lainnya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dapat mengamankan pelaku penganiayaan yang terjadi di sekitaran halaman salah satu tempat hiburan di wilayah Jakarta Selatan. Yang dimana awal kami mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat bahwa adanya terjadi peristiwa penganiayaan di sekitar THM tersebut. Polisi masih menggali motif yang melatar belakangi peristiwa ini. Sementara pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.